Bayangin saudara-saudara kalau Anda disebut dia anaknya direktur, dia anaknya presiden, dia anaknya pengusaha. Bisa dibayangkan saudara-saudara betapa bangganya orang-orang yang memiliki predikat seperti itu. Tetapi saudara-saudaraku, Bapa kita itu adalah Allah. Masa Allah melahirkan? Ini sebuah simbolisme, relasi yang sangat amat mendalam. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ketiga di tahun 2024. Saudara-saudara, saya akan mengajak Anda keliling di kota-kota di Indonesia. Hari ini saya sedang ada di Perbukitan Manoreh, Kota Yogyakarta. Saudara-saudara, mari kita cari panti asuhan, tempat-tempat yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih kita. Lagi-lagi saya pagi ini sedang berada di kota Jogja, kota gudeg. Romo, kayaknya belum lama Romo ke Jogja, kok udah ke Jogja lagi? Anda betul. Jadi saudara-saudara, ini ada hal yang lucu. Kan saya naik pesawat, itu mendaratnya di Bandara YIA, Yogyakarta International Airport. Nah, teman saya itu nunggunya malah di stasiun Tugu. Itu kan jauh banget, dari Kulon Progo ke Tugu itu sekitar 1 jam lebih. Katanya saya harus naik kereta. Nah, begitu saya ke stasiun kereta di bandara, ternyata kata kurirnya itu karsisnya udah pada habis. Saya harus nunggu 3 jam lagi, bayangin coba. Terus saya nggak percaya, saya bilang, pesennya di mana? Bukannya ada setiap jam. Kurirnya bilang gini, kalau Bapak nggak percaya cek aja di aplikasi. Aplikasinya di mana Mas? Saya tanya gitu. Aplikasinya katanya Kereta Indonesia. Saya buka handphone, saya mau download, ternyata apa? Saya lupa passwordnya. Udah ribet banget luar biasa, lupa password. Cari-cari cara bikin password baru itu lama banget. Kemudian begitu saya klik, memang jadwal keretanya itu udah habis dipesan tiket-tiketnya itu. Ketika saya puyeng-puyeng ini gimana nih mau balik ke Tugu, mau ke arah Tugu bagaimana kalau nggak naik kereta? Tiba-tiba ada 2 orang ibu langsung teriak ketika melihat saya. Romojo katanya. Mereka penonton Bible Learning. Nah, karena ibu itu berteriaknya cukup kenceng, yang membuat ada 2 pasang suami istri yang juga lewat di situ langsung nengok. Dan mereka lihat saya. Mereka juga bilang Romo Joseph. Astaga. Kemudian begitu saya meninggalkan ibu yang pertama tadi, saya disapa oleh bapak-bapak yang gelombang yang berikut, yang kelompok yang lain. Mereka tanya, Romo mau kemana? Saya bilang saya mau ke Tugu, lagi cari kereta, tapi nggak dapet. Lalu ajaibnya saudara-saudara, bapak itu namanya Pak Kris dari Klaten. Makasih bapak, itu bapak sangat menolong saya. Romo ikut mobil kami aja, baru jalan-jalan. Saudara-saudara, sungguh luar biasa rahmat Tuhan itu tidak pernah terbayangkan. Di saat saya bingung, di saat saya kalut, di saat saya, waduh teman saya kok nggak jemput saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu saudara-saudara, kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Romo Yosef ngapain sih ke Jogja mulu? Jadi di bulan Desember kemarin saya diundang untuk menjadi pembicara di sebuah kelompok berbicara soal keluarga. Acaranya sukses di Universitas Sanata Dharma Merican. Sekarang saya diundang oleh seorang teman saya namanya Romo Parman. Beliau adalah Romo Paroki Jetis di tengah-tengah kota Yogyakarta. Nah, beliau bilang, bro, tolong dong bantuin penggalangan dana untuk pembangunan gereja Paroki Jetis. Saya kalau yang namanya buat rumah Tuhan, itu saya selalu siap Romo. Lalu saya datang ke sini, acaranya akan diadakan di Hotel Ritz, makanya ini saya sedang ada di hotel bagus sekali, disediakan oleh panitia. Nanti malam acaranya akan di atas, di hall 1, hall 2, hall 3, ada 600 orang diundang ke situ, para donatur yang akan digugah hatinya oleh Romo Yosef ini, oleh para artis juga, oleh Uskup Monsignor Ruby, Uskup Bandung, Uskup Semarang, maaf, untuk supaya bisa bahu-membahu sedikit-sedikit kita meringankan supaya umat Paroki Jetis bisa membangun gedung gereja yang baru. Paroki Jetis atau Gereja Jetis adalah gedung gereja yang dibangun oleh Romo Mangunwijaya. Anda tahu nggak Romo Mangun? Tahu Romo, sangat terkenal. Seorang pastor tapi juga seorang arsitektur yang handal. Beberapa gereja dibangun atau dirancang oleh Romo Mangun. Memang saya kemarin ke sana
memang saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, gerejanya sangat sederhana, memang bagus. Romo Mangun itu rancangannya ramah udara, nggak usah pakai AC, ramah sinar matahari, nggak ada jendela, betul-betul. Tetapi kan usia tidak menipu saudara-saudara. Gedung gereja yang bagus itu tidak bisa lagi menampung umat yang semakin banyak. Ada 2.800 umat paroki Jetis yang tinggal di Kali Code, di sekitar Kali Code. Nah, kemudian juga mereka kesulitan untuk membangun gereja yang baru. Setelah sekian tahun tidak kunjung juga terwujud. Maka dari itu, teman saya bilang, "Romo, tolong dong Romo, para sahabat Bible Learning kan banyak sekali. Nanti saya tunjukin nomor rekeningnya. Kalau Anda mau membantu, kami sangat berterima kasih. Pasti sangat membantu. Kalau kecil-kecil tapi oleh ratusan ribu orang pasti sangat amat menolong mereka. Semoga umat paroki Jetis bisa mewujudkan mimpi mereka mempunyai gedung gereja yang baru." Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya mau mengajak Anda lagi-lagi menikmati firman Tuhan. Khususnya firman Tuhan yang bisa mengubah pandangan kita, cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Apakah Anda tahu bahwa alasan dibalik kegagalan manusia adalah karena pikiran manusia sendiri? Dia gagal oleh dirinya sendiri. Dia merasa aku nggak bisa, aku bukan siapa-siapa, aku ini cuman remah-remah rengginang. Bukan karena rendah hati, tapi karena insecure. Karena memang dia merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Nah, saudaraku, dalam firman Tuhan yang akan kita dengar kali ini akan betul-betul membuka pikiran kita, memperlihatkan kepada kita siapakah diri kita. Betul-betul akan merubah image-image yang negatif, image gambaran-gambaran yang kita itu kayak nggak punya kekuatan apa-apa. Kita akan dibantu oleh firman Tuhan. Bagus banget, luar biasa. Silakan Anda membuka bacaan pertama pada tanggal 3 Januari. Yaitu dari surat 1 Yohanes bab 2 ayat 28 dilanjutkan sampai bab 3 ayat 6. Bagus banget. Mari kita baca yuk. Dikatakan begini saudara-saudara. Di ayat 28 bab 2, 1 Yohanes. "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus." Ada sebuah pesan untuk kita. Kita sebagai pengikut Kristus bukan cuman supaya di KTP ada isian di kolom agama. Bukan cuma kita dipamer-pamerkan kita ke gereja setiap minggu. Bukan cuman kita itu pakai aksesoris-aksesoris rohani. Bukan cuma kita berdoa, berpuasa, berpantang, berbuat baik. Tapi sebuah perintah yang sangat dalam. Yaitu kita diajak untuk tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, artinya apa? Kalau Immanuel artinya Tuhan beserta kita, Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Surat 1 Yohanes ini membongkar satu misteri lagi, yaitu jangan cuman Tuhan tinggal di tengah-tengah kita, tapi kita diminta untuk tinggal di dalam Kristus. Kita diajak bukan tinggal di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang membahayakan, tempat-tempat yang sangat membawa manusia pada kemabukan, pada pesta pora, pada kehilangan identitas dirinya. Tapi kita diminta oleh surat ini untuk tinggal di dalam Kristus. Dikatakan supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saudara-saudara, kalau tadi tinggallah di dalam Kristus, sekarang ada ungkapan lebih dalam lagi, yaitu lahir daripadanya. Saudara-saudara, ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Lahir di dalam Kristus. Kita diajak untuk menyadari bahwa diri kita berasal dari Allah, bahwa diri kita betul-betul ditopang oleh Allah. Dengan membaca firman ini kita disadari bahwa sumber, core atau inti hidup kita adalah Allah sendiri.
Allah lah yang menjadi alasan kita untuk hidup. Dan juga jangan pernah lupa, kepadanya kita melangkah, kepadanya kita mengarahkan hidup kita. Jadi hidup kita ada awalnya, yaitu Allah, dan juga ada akhir dan tujuannya, yaitu bersatu pada Allah. Ketika kita lahir di dunia ini, mungkin kita nggak berpikir apa-apa. Tahu-tahu lahir aja, tahu-tahu besar aja. Tetapi tentang tujuan hidup kita, disitulah ada tanggung jawab besar buat kita. Apakah kita sudah bisa mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Allah? Apakah langkah kaki kita sudah mengarah padanya? Atau jangan-jangan semakin menjauh? Saudara-saudara, ini sudah tahun 2024 ya. Tidak perlu lagi umat beriman disadari bahwa jangan menjauh dari Allah. Kalau menjauh dari Allah nanti hidupmu tidak bahagia. Sudah banyak contohnya. Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi. Kalau kita menjauh dari Allah, hancurlah hidup kita. Dan saya yakin Anda semua pasti tahu. Nah, dengan dua ayat ini kita disadari. Tinggal di dalam Kristus, jangan jauh-jauh dari Dia. Melekat padanya, bersumber pada hadiratnya. Lalu juga lahir baru. Dengan acara apa? Dengan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, banyak orang karena penilaian manusia, penilaian sesamanya, dia dianggap benar sama kiri kanannya, sama tetangganya, sama orang-orang di sekitarnya. Tapi sebetulnya hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Karena manusia bisa ditipu, tetapi Allah tidak. Maka kebenaran yang diungkap dalam ayat-ayat ini adalah kebenaran sejati, kebenaran yang dilihat oleh Allah dalam diri kita. Dilanjutkan di bab 3, saudara-saudara. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara terkasih, ini yang saya sebut tadi di bagian awal. Betul-betul identitas baru, sebuah predikat baru tentang siapa diri kita, apa status kita. Kita bukan saja tidak disebut hamba, tidak disebut ajudan, tetapi kita ini anak-anak Allah, lahir dari Allah, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya apa sih kalau anak-anak Allah? Bahwa Allah adalah pemilik kehidupan kita. Bukan kita yang mendominasi seolah-olah hidup kita ini hanya milik kita sendiri. Karena kita tidak pernah membayar, kita tidak pernah berjasa untuk bisa lahir di dunia ini. Semua adalah kasih karunia Allah. Karena semua berasal dari Allah dan kepadanya kita semua akan kembali. Bayangin saudara-saudara, kalau saya disebut anak tukang kue, saya bangga, mama saya jago bikin kue. Bayangin saudara-saudara kalau Anda disebut, dia itu anaknya dewan paroki, dia itu anaknya puarta, dia itu anaknya menteri, dia anaknya direktur, dia anaknya presiden, dia anaknya pengusaha. Bisa dibayangkan saudara-saudara betapa bangganya orang-orang yang memiliki predikat seperti itu. Tetapi saudara-saudaraku, di sini kita sadar bahwa Bapa kita itu adalah Allah. Relasi Allah dengan kita anak-anaknya tidak bisa dipandang sebagai harafiah letterlek belaka. Masa Allah melahirkan? Ini sebuah simbolisme. Relasi yang sangat amat mendalam. Relasi mana yang lebih dari relasi antara orang tua dengan anak? Betul-betul relasi ini relasi istimewa. Kita berasal dari Allah, kita mempunyai kalau orang tua itu meninggalkan gen-gen atau DNA-nya kepada anak-anaknya. Sebuah relasi yang sangat mendalam. Ada jejak-jejak Allah, roh Allah, nafas Allah tinggal dalam diri kita loh. Ingat kan ketika Allah menciptakan kisah Kejadian, bagaimana Allah menghembuskan nafasnya. Lalu manusia menjadi hidup. Saudara-saudara terkasih, ada jejak-jejak Allah dalam diri kita. Ada kebenaran, ada kebaikan, ada kasih, ada persaudaraan, ada rasa damai. Itulah
apa yang diwariskan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh ya merendahkan diri kita sendiri, merendahkan orang-orang di sekitar kita gara-gara dia miskin, gara-gara dia kere, gara-gara dia itu nggak ada apa-apanya sama kita. Karena kita semua sama, dipanggil sebagai anak-anak Allah. Predikat kita sama. Lalu dikatakan, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, terus Romo, kalau saya sebagai statusnya anak-anak Allah, saya harus apa, Romo? Dijawab dalam ayat berikutnya. Dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ini dia, saudara-saudara, menjaga kekudusan. Allah mengharapkan kita hidup kudus. Caranya bagaimana, Romo? Dengan berjalan di jalan Allah, menurut hukum-hukum Allah. Hukum kasih, hukum penuh persaudaraan, damai, saling menolong, saling membantu. Bahkan dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara-saudara, hati-hati dengan dosa. Manusia zaman sekarang kayaknya udah nggak ada takutnya untuk berbuat dosa. Dosa kecil maupun dosa besar. Nah di sini dosa menutup kita untuk merasakan kehadiran Allah. Melihat kasih Allah. Hidup di dalam Allah. Dosa membuat kita terpental dari dekapannya. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak saudara-saudara untuk lebih sungguh lagi di tahun 2024. Jangan biarkan tubuh kita, pikiran kita, hati kita rusak oleh dosa. Biarlah tahun 2023 rusak oleh dosa, tapi tahun 2024 jangan. Saudara-saudara, ini saya udah diketok-ketok pintunya, teman saya udah sampai, kita mau ke Mboro ternyata. Kalau kemarin saya ke panti asuhan Ganjuran, dikelola oleh Suster CB, anaknya baik-baik, pantinya bagus. Nah, sekarang saya mau ke panti asuhan di Boro. Mari kita berbagi berkat Tuhan, kita berbagi kasih Tuhan, kunjungi mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Saudara-saudara, mari bantu Paroki Jetis dengan apa yang kita bisa. Saudara-saudara terkasih, saya sekarang sudah berada di Ritz Hotel Yogyakarta untuk gala dinner penggalangan dana pembangunan gereja Jetis dengan judul Melody of Hopes. Bersama saya, Uskup Ruby dan juga para arus pendukung, mari kita support para Jetis supaya mereka bisa membangun gereja yang baru. Salam, saya tunggu ya. Nomor rekeningnya di bawah ini. Saya tunggu. Bye, makasih. Matur nuwun sangat.